Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dunia Islam, sebelum melanjutkan menonton video ini terlebih dahulu tekan tombol subscribe, like dan komen agar kita semua bisa istiqomah menyebarkan kebaikan. Wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat umat Islam sedih sekaligus bingung. Sedih karena orang yang begitu mereka cintai dan mereka jadikan panutan telah tiada lagi. Bingung, karena mereka tidak terbiasa di bawah pimpinan orang lain. Sementara, hingga kematian menjemput, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak memberikan tanda kepada siapa tampuk kepemimpinan umat diserahkan. Karena itu, sempat timbul sedikit pergolakan. Namun gejolak ini segera dapat diredahkan ketika secara aklamasi, umat Islam menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Nabi. 1. Riwayat hidup dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq R.A. 3 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berasal dari keluarga Bani Taim, salah satu golongan terhormat di kalangan suku Quraisy. Abu Bakar memiliki nama kecil Abdul Kabah bin Abi Quhafah. Setelah masuk Islam, Nabi mengganti namanya menjadi Abdullah bin Abi Quhafah. Ia dipanggil Abu Bakar, yang berarti bapaknya unta, karena keahliannya memelihara anak unta. Sejak kecil Abu Bakar telah bersahabat dengan Nabi. Persahabatan itu tambah erat ketika Abu Bakar menyatakan keimanannya kepada Nabi dan menjadi pengikut Nabi yang paling setia. Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk Islam dari golongan laki-laki dewasa. Kesetiaan Abu Bakar terhadap Nabi yang paling dikenal adalah saat ia menemani perjalanan hijrah Nabi ke Madinah. Abu Bakar dikenal karena tutur katanya yang lembut, sopan, mudah tersentuh hatinya, cerdas, serta berwawasan luas. Sifat-sifat inilah yang nantinya menjadi bagian penting dari perjalanan hidup dan alat perjuangannya dalam menegakkan kalimat Allah. Termasuk diantaranya mengajak orang-orang seperti Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Bilal bin Rabah, dan Ammar bin Yasir masuk Islam. Namun kiranya, tidak ada sifat yang lebih terkenal dari Abu Bakar selain kedermawanannya. Sifat inilah yang paling banyak menghiasi kisah-kisah tentang Abu Bakar. Pada awal perkembangan Islam, Abu Bakar membeli budak-budak yang masuk Islam dan disiksa oleh para tuannya. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan seorang budak perempuan milik Umar bin Khattab adalah budak-budak yang dibebaskan dengan tebusan uang Abu Bakar. Sementara pada saat Perang Tabuk, Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya untuk membiayai pasukan muslimin. Abu Bakar juga seorang sahabat yang dikenal sangat mempercayai semua ucapan Nabi. Abu Bakarlah yang untuk pertama kali secara terang-terangan menyatakan kepercayaannya atas peristiwa Isra dan Mi'raj, di saat hampir semua orang menuduh Nabi berbohong atau bahkan gila. Karena sifat percayanya, Nabi memberi Abu Bakar gelar As-Siddiq, yang artinya orang yang membenarkan. Saat Nabi Muhammad meninggal, Abu Bakar termasuk sahabat Nabi dari kalangan muhajirin yang paling disegani dan dihormati. Dialah yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menggantikannya memimpin salat subuh saat Rasulullah sakit. Faktor-faktor itulah yang sedikit banyak membuat Abu Bakar diangkat oleh kaum muslimin menjadi Khulafaur Rasyidin yang pertama. Perjuangan Khalifah Abu Bakar. 1. Mengirim pasukan ke Syria. Sebelum meninggal, Nabi memberangkatkan pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid menghadapi ancaman pasukan Romawi di Syria. Namun, berita kematian Nabi membuat pasukan itu urung berangkat. Maka, setelah memegang tampuk pimpinan umat, tindakan pertama Abu Bakar adalah meneruskan rencana Nabi itu. Pasukan dengan jumlah yang sama pun diberangkatkan. Pemimpin pasukannya pun tetap sama, yakni Usamah bin Zaid. Pasukan pimpinan Usamah ini kemudian terlibat pertempuran dengan pasukan Bizantium. Pertempuran terjadi di Balka, tidak jauh dari Mu'tah. Pasukan Islam pulang dengan kemenangan. Misi ini sukses menunjukkan kepada Kekaisaran Romawi di Syria bahwa kekuatan umat Islam tidak bisa dianggap remeh. 2. Memerangi orang murtad dan para nabi palsu. Kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rupanya membawa dampak psikologis yang besar bagi sebagian umat Islam. Setelah kematian Nabi, beberapa kelompok merasa tidak ada lagi yang perlu dianuti. Sebagian yang lain bahkan menganggap tidak adanya Nabi membuat mereka tidak punya lagi alasan untuk tunduk kepada agama. Mereka tidak merasa perlu untuk melakukan puasa dan zakat, ibadah yang dianggap paling berat masa itu. Hal ini terutama bagi mereka yang masuk Islam lebih karena terpaksa atau tidak ikhlas. Mereka inilah cikal bakal dari orang-orang yang murtad.
Orang-orang murtad ini muncul terutama dari kalangan suku-suku Arab Baduy yang jauh dari Madinah. Mereka rata-rata tidak memiliki pengetahuan agama Islam yang mendalam. Selain orang-orang murtad, orang-orang yang mengaku-aku sebagai nabi pun bermunculan, tidak lama setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Di antara orang-orang yang mengaku sebagai nabi adalah Musailama Al-Kadzab, si pembohong, dari Bani Yamamah, Tulaihah dari Bani Asad, Aswad Al-Ansi dari Yaman, dan seorang perempuan bernama Sajah dari Bani Yarbu, juga dari Yaman. Abu Bakar segera mengambil tindakan tegas terhadap orang-orang murtad dan nabi-nabi palsu tersebut. Peperangan terhadap orang-orang murtad itu disebut sebagai Perang Riddah. Perang Riddah berlangsung pada tahun 633 Masehi. 12 Hijriah. 3. Menyusun Al-Quran. Perang Riddah rupanya harus dibayar mahal oleh kaum muslimin. Dalam pertempuran ini, banyak sekali sahabat dekat Nabi yang gugur. Padahal, sebagian besar dari mereka merupakan para penghafal Al-Quran. Banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur menimbulkan kekhawatiran umat akan hilangnya Al-Quran. Memang ada catatan Al-Quran, namun catatan itu pun dilakukan di berbagai tempat, seperti di pelepah kurma, di kulit binatang, dan bahkan di batu-batu. Pada masa hidupnya Rasulullah tidak pernah menganjurkan agar ayat-ayat Al-Quran dicatat. Karena kekhawatiran itu semakin mendesak, Umar bin Khattab mengajukan usul kepada Khalifah Abu Bakar. Ia mendesak Khalifah membentuk sebuah panitia yang bertugas mencatat semua hafalan para sahabat yang masih hidup dan mengumpulkan semua catatan ayat Al-Quran yang tercerai-berai. Awalnya Khalifah Abu Bakar ragu-ragu dengan usulan Umar. Sebab, semasa hidupnya, Nabi tidak pernah memberi contoh demikian. Namun, Umar meyakinkan Abu Bakar bahwa pengumpulan Al-Quran akan sangat bermanfaat bagi keutuhan Al-Quran sendiri. Akhirnya, Khalifah menerima usul Umar tersebut. Ia kemudian menugaskan Zaid bin Sabit, seorang pemuda Ansar yang cerdas, untuk memimpin pengumpulan Al-Quran. 4. Merintis penaklukan Irak dan Syria. Perintisan penaklukan Irak diawali oleh satuan pasukan itu dipimpin oleh Musana bin Harisah, seorang panglima dari Bani Bakar bin Wail. Musana sebelumnya termasuk pasukan yang ikut dalam Perang Riddah. Pasukan Musana ini kemudian diambil alih oleh Khalid bin Walid yang baru saja berhasil memberantas nabi-nabi palsu. Khalid dan pasukannya berhasil menduduki kota Hirah, kota terpenting di wilayah Irak. Peristiwa ini terjadi tahun 633 Masehi. 12 Hijriah. Setelah Irak, Khalifah Abu Bakar mulai berpikir untuk menghadapi ancaman Romawi dari Syria. Pasukan pertama yang dikirim ke sana dipimpin oleh Khalid bin Said. Namun pasukan ini menemui kegagalan. Khalifah kemudian mengirim pasukan yang lebih besar, di bawah pimpinan tertinggi Abu Ubaidah bin Jarrah. Jumlah keseluruhan pasukan yang saat itu dikirim ke Syria berjumlah sekitar 30.000 orang. Jumlah ini masih ditambah dengan pasukan pimpinan Khalid bin Walid yang didatangkan dari Irak. Wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat peperangan berlangsung, Khalifah Abu Bakar wafat setelah sakit selama 13 hari. Khalifah Abu Bakar wafat tepat pada hari Senin, tanggal 23 Agustus tahun 634 Masehi. 13 Hijriah, ia dikuburkan di samping Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah Abu Bakar memimpin kaum muslimin dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 2 tahun lebih 3 bulan.